Samsung Galaxy A05s harganya 2 jutaan sih, tapi kok gini ya? Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Ya, di video kali ini gue pengen ngebahas Samsung Galaxy A05s yang tiba-tiba aja muncul di studio Radio Gadget. Dan gue udah pakai handphone ini selama kurang lebih 1 minggu, dan di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue pakai handphone yang satu ini. So stay tune, only on Gadget Radio. Oke, gue bakal mulai ceritanya mulai dari varian dan harga dari Samsung Galaxy A05s. Jadi Samsung Galaxy A05s masuk ke Indonesia itu cuma dengan satu varian aja, yaitu RAM 6GB dan juga internal storage sebesar 128GB yang masih bisa lo tambah pakai micro SD dengan kapasitas sampai 1TB. Dengan beberapa pilihan warna kayak black yang lagi gue pegang sekarang, light green dan juga silver. Berhubung cuma punya satu varian aja, jadi untuk harganya juga cuma satu, yaitu Rp2.299.000. Terus apa yang kita dapat dari paket penjualannya? Kalau dilihat dari bentuk kotaknya, kelihatannya emang nggak dapat kepala charger ya. Tapi selama pembelian Samsung Galaxy A05s ini di official store-nya Samsung, lo bakal dapat kepala charger 25 watt seharga Rp299.000 yang dipaketin di luar dari boxnya. Untuk isi boxnya sendiri tentu lo bakal dapat unit handphonenya, kabel charger C2C kayak gini, dan paket dokumen aja. Tapi di luar itu lo juga bakal dapat layanan Samsung Care Plus selama 3 bulan. Apa sih fungsinya Samsung Care Plus? Gampangnya ini kayak asuransi gitu yang mengcover kerusakan yang diakibatkan dari kesalahan penggunaan kayak LCD retak. Sebenarnya ini berguna banget buat lo yang agak sedikit clumsy pas pakai handphonenya. Selain itu, lo juga bakal dapat bundling kartu perdana IM3, which is itu adalah provider yang gue pakai juga, yang udah keisi 84GB per tahun yang bisa lo dapat dengan beli paket data senilai 30.000 aja. Oh, sama satu lagi, kalau lo belinya pakai layanan Samsung Finance Plus, lo juga bakal dapat cashback senilai 200.000 khusus untuk pembelian Samsung Galaxy A05s ini. Oke, kayaknya Samsung itu emang sedikit kesenggol ya sama market atau pasar handphone entry level. Mengingat beberapa brand smartphone entry level itu sekarang emang banyak banget ngeluarin seri terbaru. Well, wajar emang kalau lo sebagai calon user itu ngerasa kayak takut gitu untuk pakai handphone dengan brand yang asing di kuping lo. Entah mungkin ragu sama kualitas hardware-nya, software-nya, atau ya layanan purna jualnya. Nah, sebagai calon user yang emang konsennya nyari handphone dengan brand yang udah gede, emang wajar kalau mikirnya ya udah pakai Samsung. Pilih yang pasti-pasti aja. Makanya Samsung berani ngasih hashtag move on ke yang pasti-pasti. Kalau yang dimaksud dari jaminan OS sih udah jelas ya. Untuk Samsung Galaxy A05s ini udah menggunakan One UI Core 5.1 yang berani ngasih jaminan update OS itu hingga 2 kali update OS dan 4 tahun untuk keamanannya. Dan di sini sih gue cukup salut ya sama Samsung. Mereka nggak mencoba menganaktirikan produk entry levelnya mereka. Masih diperhatiin juga untuk update majornya, bahkan sampai 2 kali update OS. Tapi gimana feel pakainya? Enak atau enggak nih? Oke, mulai dari desainnya dulu. Sebenarnya sih yang kasihan di sini itu adalah pengguna handphone Samsung seri middle dan juga high end mereka. Kenapa gitu? Karena bahasa desain semua lini Samsung itu ya sama aja, punya bentuk yang sedikit membulat dengan frame kamera yang terlihat tanpa frame kayak gini. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga, toh mereka terinspirasi dari keluarganya sendiri, nggak coba ikut-ikutan merek lain. Tapi pas dipegang itu ya bakal berasa beda feel-nya, karena emang material yang dipakai juga nggak sama. Samsung Galaxy A05s ini masih menggunakan bahan yang hampir keseluruhannya adalah polikarbonat. Dan lagi-lagi ini memang wajar untuk kelas harganya. Untuk dimensinya sendiri cukup besar di 168x77 x 8,8 mm dengan bobot 194 gram. Cukup berat dan berasa solid di tangan. Tapi yang gue suka itu backdoor bagian belakangnya dibikin rata sama bagian framenya yang menurut gue ini ngasih kesan premium. Tapi meskipun kelihatan premium, kalau lo raba bagian backdoornya ini berasa tipis banget materialnya, karena gue bisa ngerasain komponen dalam handphonenya di bagian backdoornya ini. Sedangkan untuk area layarnya masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan framenya, yang bikin layarnya terlindungi kalau lo naruh handphonenya di posisi terbalik di permukaan yang rata. Paling yang gue ngerasa masih kurang juga ya ada di bagian kamera depan handphone ini yang modelnya masih dibikin Infinity U display kayak gini. Dimana beberapa handphone lain udah mengadopsi kamera depan yang bentuknya punch hole.
Untuk finishingnya sendiri sebenarnya terbilang rapi ya, di area bolong-bolongnya ini potongannya halus dan enggak tajam. Jadi berasa attention to detailnya ini diperhatiin banget. Meskipun ini adalah handphone entry level. Paling satu catatan lagi untuk bagian finishingnya ini yaitu ada di bagian back covernya. Harusnya finishing matte kayak gini tuh enggak fingerprint magnet. Tapi ternyata ya masih ada juga ceplakan sidik jari di bagian belakangnya ini. Apalagi buat lo yang tangannya sering minyakan kayak gue. Solusinya sih gampang ya, tinggal pakein case aja. Meskipun harus beli sendiri case-nya. Oh ya, untuk masalah keamanan, Samsung juga udah menempatin sensor sidik jari berbarengan sama tombol powernya yang letaknya ada di sisi kanan bodinya. Posisinya terbilang cukup ergonomis buat gue yang tangannya cukup gede. Jempol bisa dengan mudah meraih area fingerprintnya. Untuk kecepatan bacanya menurut gue cukup cepat, tapi gue nemuin ada sedikit kendala pas daftarin sidik jari gue. Kayak yang harus bener-bener pas banget jarinya baru bisa kebaca. Kalau geser sedikit aja dia nggak mau naik presentasi pendaftaran sidik jarinya. Sekarang kita ngomongin soal layar dari Samsung Galaxy A05s. Jadi Samsung Galaxy A05s ini punya layar dengan ukuran 6,7 inci dengan resolusi Full HD+ dengan refresh rate 90 Hz. Cuma di sini gue nggak nemuin ya pengaturan refresh rate-nya itu ada di mana. Jadi gue berasumsi pas keluar dari boxnya ya default layarnya udah dibikin 90 Hz. Jadi lo nggak perlu atur-atur lagi. Oh ya, untuk panel yang digunakan ini adalah PLS LCD ya, atau ini adalah jenis panel IPS keluaran Samsung. Ingat, IPS itu kan merek dagang ya, dan butuh lisensi untuk bisa pakai. Jadi cukup beralasan Samsung kasih nama layarnya ini adalah PLS LCD. Tapi kalau mau koreksi boleh ya, tulis aja di kolom komentar. Sejauh mata memandang sih layarnya terbilang cukup aja ya, kecerahannya masih cukup baik kalau dilihat di kondisi pencahayaan indoor kayak gini. Tapi emang nggak yang seterang itu layarnya, apalagi kalau lo lihatnya di bawah sinar matahari langsung. Bukan yang jelek banget, masih cukup terlihat konten yang dihasilkan tapi kayak butuh effort lebih aja buat ngelihatnya. Dan sebagai informasi aja, kalau layarnya ini udah bisa disentuh pakai 10 jari. Jadi buat lo yang suka main game pakai multitouch, ini bakal berguna banget pastinya. Kalau ngomongin soal main game berarti saatnya kita bahas performa di handphone ini. Nah, Samsung Galaxy A05s ini ditenagai prosesor Snapdragon 680 dengan konektivitas 4G dengan fabrikasi 6 nanometer. Prosesor ini punya 8 inti prosesor yang dibagi menjadi 2 klaster yaitu 4x2, GHz Kryo 265 Gold dan juga 1,9 GHz Kryo 265 Silver dengan dukungan GPU Adreno 610. Untuk pengujian sintetis menggunakan AnTuTu benchmark, Samsung Galaxy A05s mendapatkan skor sebesar 314 ribuan poin dengan menggunakan AnTuTu benchmark versi 10 dengan 3D bench-nya menggunakan yang versi light. Sedangkan untuk kestabilan prosesornya, selama gua tes menggunakan CPU throttle selama 30 menit, stabilisasinya ada di angka 58%. Dan seperti yang bisa lo lihat sekarang, untuk grafis CPU throttle-nya emang kelihatan fluktuatif banget. Terus gimana untuk performa main gamenya? Di sini gue coba 2 game yang emang biasa gue mainin yaitu Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Jujur untuk Genshin Impact gue agak kurang yakin handphone ini bisa ngejalanin secara lancar. Jadi daripada udah capek-capek download filenya terus dimaininnya nggak enak, jadi mending kita skip aja Genshin Impact. Di game yang pertama yaitu Mobile Legends, settingan default yang dikasih ada di refresh rate tinggi dengan grafis tinggi juga. Tapi untuk grafisnya masih bisa lo naikin jadi ultra. Di sini gue main dengan menggunakan mode WiFi aja dan kondisinya masih belum bisa push rank, jadi main di mode klasik aja. Selama permainan gamenya bisa dibilang cukup lancar, animasinya terlihat cukup baik dan di sini kalau gue perhatiin ini high frame rate-nya itu agak naik turun ya. Di waktu-waktu tertentu itu gue bisa ngeliat kalau ini jalan di 60 fps, kadang bisa terlihat jalan di 30-an fps. Tapi ini entah terjadi karena emang processing grafisnya yang kurang bagus atau emang sinyal WiFi gue yang kurang baik. Karena selama pertandingan itu pingnya kadang bisa tembus 200-an dan bikin karakternya susah dikontrol. Tapi gue yakin sih kalau emang sinyalnya stabil ini gamenya bakal lancar. Di game yang kedua yaitu PUBG Mobile, settingan grafis yang lo dapet itu ada di smooth medium. Untuk settingan grafis tertinggi bisa lo maksimalin cuman sampai HD aja. Tapi ini masih dalam proses download, jadi gue bikin tampilannya jadi smooth high aja. Untuk gyroscope sayangnya Samsung Galaxy A05s ini belum support ya, jadi lo nggak bisa main game ini pakai mode gyroscope. Entah kenapa kayaknya emang penangkapan sinyal WiFi di handphone ini tuh kayak kurang bagus ya. Soalnya selama gua ada di lobby PUBG ini, beberapa kali gua pilih menu itu responnya agak lama dan saat download beberapa file untuk gamenya juga nggak begitu cepat. Dan beberapa kali muncul request timeout atau server did not respond. Jadi ya mohon maaf, daripada makin kelamaan gua tesnya ya terpaksa gue nggak jadi mainin game ini.
Samsung Galaxy A05s ini cuma punya single speaker aja yang letaknya di bagian bawah. Untuk keluaran suaranya menurut gue ini terbilang cukup aja kualitasnya. Tapi yang gue apresiasi di sini, Samsung masih nyediain jack audio 3,5 mm buat lo yang masih suka dengerin musik atau teleponan pakai headset. Meskipun lagi-lagi lo masih harus beli terpisah headsetnya. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Untuk urusan kamera, Samsung menggunakan setup triple kamera dengan kamera utama ada di 50 megapiksel. Kamera kedua berjenis macro lens dengan resolusi 2 megapiksel dan satu kamera depth sensor dengan resolusi 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya punya single kamera aja dengan resolusi di 13 megapiksel. Untuk pengaturan kameranya ini cukup lengkap ya, mulai dari mode portrait, foto, video, panorama, mode malam, makro, hyperlapse, slow-mo, bahkan sampai mode pro. Di dalam mode pro ini lo bisa atur ISO, shutter speed, sampai manual fokus juga bisa. Nah, yang diandelin banget sama Samsung untuk kameranya ini sebenarnya ada di kemampuan pengambilan videonya, di mana di harga yang cuma 2 jutaan kecil ini Samsung Galaxy A05s bisa merekam video hingga 1080p 60 fps untuk kamera belakang dan depannya. Untuk hasil fotonya sendiri menurut gue ini terbilang cukup baik di kondisi pencahayaan yang cukup, semisal di outdoor. Detailnya berasa tajam dan warna yang dihasilkan juga khasnya handphone Samsung. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan ya dari Samsung Galaxy A05s. Ini direkam di resolusi tertingginya dia, yang kerennya di harga 2 jutaan ini dia bisa rekam di 1080p 60 fps seperti ini. Ya, gue gak pakai gimbal, gue jalan kaki aja seperti ini. Ya, masih di dalam ruangan aja sebenarnya. Cuman kalau misalkan kita mau ngecek-ngecek kayak kondisi HDR di belakang sebelah sana, ini sebenarnya masih cukup oke lah ya kalau menurut gue. Dengan harga 2 jutaan, hasilnya sih cukup detail di 1080p-nya. Cuman emang nggak tahu kenapa gue ngerasanya di previewnya ini agak sedikit patah-patah ya. Seperti ini ya. Nah, ini kalau misalkan gue di depan lampu banget kayak gini untuk hasil rekaman videonya, dan ini juga sampel audionya langsung dari mikrofon bawaan Samsung Galaxy A05s kayak gini. Oke, teman-teman, ini sampel kamera belakang, dia 1080p juga 60 fps. Ya, balik lagi keren banget di harga 2 jutaan dia bisa ngerekam 1080p 60 fps ya, kayak gini. Seperti ini sampelnya. Gue nggak pakai gimbal apapun, cuma dipegang tangan aja kayak gini. Dan ya kalau kita bisa lihat ke arah luar ini kayak gini. Untuk HDR-nya ya awannya terlihat cukup putih karena emang kayaknya agak sedikit mendung, cuman PHP aja mendung terus, nggak hujan-hujan di rumah gue nih teman-teman, entah kenapa ya. Kayak gini aja teman-teman untuk sampel video dari Samsung Galaxy A05s ya. Oke, fokusnya sebenarnya lumayan cepet sih. Ya, kayak gini aja. Habis ngomongin kameranya, sekarang kita ngomongin tentang kemampuan baterainya. Well, wajar banget emang handphone zaman sekarang punya kapasitas baterai di 5000 mAh. Nggak terkecuali di Samsung Galaxy A05s ini. Sejauh ini, gue pakai handphone ini lebih banyak dipakai untuk sosial media aja, kayak TikTok, Instagram, dan streaming YouTube. Baterainya bisa bertahan seharian. Emang sih menurut gue One UI Core ini terbilang cukup baik dalam mengelola sumber daya, khususnya daya baterai ini. Sedangkan untuk chargernya, berhubung gue dapet handphonenya ini langsung dari Samsung, jadi nggak dikasih paketan chargernya.
Tapi Galaxy A05s ini punya kemampuan pengecasan di 25 watt dan beruntungnya gue punya juga charger original Samsung 25 watt. Dan hasilnya untuk ngisi dari 15% sampai sekitar 90%, Samsung Galaxy A05s ini butuh waktu kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam aja. Jujur gue nggak begitu perhatiin banget di 30 menit pertama keisi berapa persen, di 1 jam keisi berapa persen, dan yang jelas seingat gue ini nggak lebih dari 2 jam baterainya udah keisi penuh 100%. Kesimpulan gue buat handphone ini adalah seandainya lo adalah user handphone yang lebih suka pakai handphone dengan jangka waktu yang lama, gue berani saranin Samsung Galaxy A05s ini karena jaminan OS yang lumayan panjang serta layanan purna jual atau service center yang udah ada di mana-mana. Apalagi seandainya lo mau pakai handphone ini buat pakai handphone kedua atau mungkin dipakai jadi handphone admin bisnis yang lagi lo jalanin, juga bisa jadi pilihan yang tepat karena performa yang masih terbilang cukup baik untuk penggunaan harian ringan. Sedangkan untuk hal yang perlu diperhatikan di sini, untuk material back covernya sudah bagus finishingnya, cuman emang terkesan tipis, dan untuk performa gamenya juga nggak bisa dibilang yang lancar banget juga. Plus penangkapan sinyal wifi yang agak kurang baik. Tapi balik lagi, keputusan buat beli ada di tangan lo sebagai calon pengguna dan disesuaikan aja dengan budget dan kebutuhan yang lo punya. Dan buat lo yang mau beli handphone ini, link pembeliannya udah gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Nah, itu dia tadi Samsung Galaxy A05s. Gimana? Kira-kira cocok nggak sama kebutuhan lo? Tulis ya pendapat lo di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue tentang Samsung Galaxy A05s. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.